Halo semuanya, balik lagi dengan Mbak IAC. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sedikit informasi mengenai iPad. Mana iPad saya? Loh, tidak ada. Ulang lagi. Oke, ini dia iPad-nya yang tadi menghilang. Jadi aku mau bahas informasi sedikit mengenai iPad. Mungkin kenapa aku membahas ini? Karena aku kemarin mau beli iPad dan aku tuh banyak mencari informasi untuk memperkuat keinginanku, apa aja keunggulannya sih, kenapa sih aku harus beli iPad, kenapa sih gitu. Jadi aku pengen membantu kalian apabila yang masih bingung, bener nggak sih kamu perlu atau nggak, itu dengan informasi ini. Jadi kalau misalkan kalian nonton ini dan kalian tuh bisa ya berpikir kembali perlu atau enggak gitu. Dan ini bukan untuk yang pro gamer, jadi pro yang gamer gitu loh, jadi yang main game gitu. No, I'm not gitu loh. Jadi aku hanya memakai ini untuk digital note taking, untuk journal, untuk menggambar, untuk nulis gitu, untuk buat edit video gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi kalau kalian itu memang berpikir untuk game, aku nggak bisa memberikan review untuk itu. Jadi lebih reviewnya ke arah sana kayak gitu. Oke, ternyata aku lupa untuk jelasin bahwa iPad yang aku beli adalah iPad Air yang tahun 2019. Kemudian untuk Apple Pencil-nya ini adalah yang generasi 1. Karena aku sebenarnya ngeliat review dari Ali Abdal untuk nentuin apakah aku beli iPad yang seperti apa. Dan menurut dia sih kalau iPad Air itu sudah bagus ya untuk kita yang student gitu. Karena aku sendiri juga bukan seorang yang benar-benar gambarnya bagus, terus kemudian butuh ini untuk membuat gambar, untuk membuat apa sih namanya, ya macam desain gitulah. Jadi untuk iPad Pro kayaknya menurut aku agak lebih mahal dan memang lebih mengkhusus kepada orang-orang yang memang mendalami hal untuk desain gitu. Jadi karena aku hanya untuk note, kemudian hanya untuk ya edit video kecil gitu. Kalau misalkan iPad Pro aku setauku memang bisa buat edit video yang udah keren gitu. Jadi aku merasa iPad Air ini udah cukup gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin sama seperti aku, yang mungkin juga bingung, yang mungkin juga pingin mencari-cari alasan apakah aku harus beli iPad apa tidak, kalian boleh banget nonton video ini. Jadi alasan pertama kenapa aku beli iPad adalah untuk digital note taking. Jadi emang iPad ini bukan untuk main game atau bukan untuk fungsi-fungsi lainnya, jadi lebih kepada digital note taking atau yang disebut sebagai nulis di barang elektronik ya. Dan tanpa bantuan Apple Pencil nggak mungkin ini bisa terjadi. Jadi Apple Pencil ini sangat membantu aku dalam melakukan tugas digital note taking ini. Dalam melakukan fungsi digital note taking dari si iPad. Kenapa aku memilih digital note taking? Pertama, banyak lecture aku yang membutuhkan gambar. Tapi kalau misalkan aku menulis pakai nulis di kertas, itu aku harus ngeprint gambarnya dulu, kemudian nempelin, kemudian ya pokoknya prosesnya agak lama. Dan bagi aku yang sangat kadang-kadang pingin santai, kadang-kadang males belajar, kadang-kadang pingin tiduran, kadang-kadang mager, itu adalah suatu hal yang sangat membutuhkan usaha. Jadi dengan aku pakai digital note taking, ada yang membutuhkan gambar, aku tinggal masukkan, pindahkan gitu. Jadi itu alasan yang pertama. Dan juga di sini bisa yang namanya sambil baca, jadi sambilan gitu loh. Jadi satu sisi kita baca buku, satunya lagi kita nulis ya itu. Dan aplikasi yang aku gunakan untuk digital note taking ini ada 2. Salah satunya juga kenapa aku mikir aku pingin memilih iPad itu karena 2 aplikasi ini. Yang pertama adalah Notability, yang kedua adalah GoodNotes. Pertama, Notability. Notability ini adalah aplikasi yang aku gunain, tapi dia lebih fungsinya untuk slide. Jadi pada saat ada lecture, kemudian dosennya itu memberikan informasi, kita tuh bisa ngerekam sambil nulis. Jadi ntar tulisannya akan terpampang nyata dengan suaranya. Jadi pada saat kita play, suaranya terdengar, terus kelihatan juga tulisan yang pas kamu nulis itu, kayak gitu. Kemudian yang kedua, GoodNotes. Yang kedua ini GoodNotes ini adalah yang aku pakai untuk notes ya. Kebanyakan aku pakai GoodNotes dibandingkan Notability. Aku nggak begitu mendalami Notability ini. For some reason I like GoodNotes more because first dia itu lebih banyak pilihan varian dari tip pensilnya. Jadi bisa brush pen atau mungkin pen yang lain gitu. Kemudian yang kedua dia itu ada kertas hitam, kertas
kuning, kertas putih gitu. Tapi aku belum mendalami Notability, jadi aku nggak bisa banyak mereview Notability. Dan karena aku suka kaligrafi sedikit ya untuk catatan-catatan aku, sehingga aku pakai GoodNotes karena ada pilihan brush pen-nya. Walaupun aku juga walaupun aku juga menulis di Procreate, tapi ya aku pakai GoodNotes untuk notes aku. Kemudian di sini selain itu aku juga pakai yang iPad ini untuk men-storage semua lecture. Salah satu hal yang mungkin bagi mahasiswa kedokteran juga pasti mengerti bahwa banyak sekali buku-buku PDF, kemudian juga buku-buku PDF, susah banget sih aku ngomong, kemudian banyak PDF, banyak sekali jurnal-jurnal yang harus jadi satu, yang pada akhirnya kita itu juga kadang-kadang itu bukan bingung sih, inconvenient itu lebih enak kalau kita tuh dalam satu tempat dan kamu tuh bisa baca dimanapun. Jadi aku itu banyak data-data yang masuk, aku simpen dalam satu tempat, aku pingin buka juga tinggal buka aja tanpa kita tuh harus ngidupin laptop, ya gitulah. Dan bisa dibawa kemana aja, susah banget sih aku ngomong, bisa dibawa kemana aja, jadi bisa dibawa ke dalam tas kalian, bisa dibawa kemanapun gitu loh. Yang keempat adalah mungkin bagi orang-orang, aku tahu bahwa aku suka buat journalan, suka buat menggambar bentuk jurnalnya, tapi aku sebenarnya belum mencoba hal ini. Cuman bagi kalian yang memang pingin buat jurnal di digital, itu bisa juga dengan iPad ini dan Procreate juga Apple Pencilnya, karena nggak mungkin kalian bisa ngelakuin itu tanpa ini. Jadi ya digital note taking itu kok digital note taking sih, susah banget sih aku ngomong, jadi kalian bisa buat jurnal yang anggapannya digital, nggak harus pakai kertas atau buku lagi. Tapi aku masih menggunakan My Beloved ya, IAC, My Beloved buku jurnal, masih aku pakai. Jadi aku nggak menggantikan posisi jurnalku saat ini dengan digital. Jadi aku masih pakai yang digital ya. Masih pakai yang convention. Terus yang kelima adalah menggambar. Jadi bagi kalian yang suka menggambar dan bisa langsung menjadikan JPG, bisa dijadikan PNG, whatever, banyak lah. Jadi bisa pakai iPad. Lalu baca buku. Jadi aku juga mempunyai list baca buku yang harus aku baca di Goodreads. Jadi aku masukkan ke sini semua dan ya bisa dibaca kapanpun, dimanapun, seenakku aja. Kemudian yang ketujuh adalah karena aku sudah punya iPhone dan kemarin juga aku punya ada Mac juga, tapi Mac-nya itu sebenarnya Mac punya papaku. Di sana aku berpikir bahwa kalau mau transfer data, awalnya aku mikir apakah aku harus beli Samsung, karena dulu aku pakai Samsung. Cuman karena ternyata pada saat mentransfer data itu agak ribet sedikit ya, itu alasan pada akhirnya aku mikir bener juga ya, pada yang transfer data tuh dengan AirDrop tuh sangat-sangat bagus gitu loh, dan sangat-sangat convenient banget dengan AirDrop gitu loh, nggak ada yang bisa mengalahkan saat ini untuk aku. Jadi ya itulah kenapa pada saat aku mentransfer video dan gambar-gambar ataupun data-data lainnya dengan AirDrop itu cepet banget dibandingkan aku mempunyai tab yang beda dengan ini, komputernya. Susah banget sih aku ngomong, Oke, apalagi yang tadi aku belum ngomongin ya. Jadi intinya kemudian yang ke-8 adalah aku pakai aplikasi untuk belajar main piano, keyboard, dan juga main gitar. Pada saat karantina ini, aku berpikir aku pengen lakuin sesuatu, dan salah satunya adalah menambah skill aku di bidang musik, karena aku nggak bisa main musik guys. Jadi aku ngedownload aplikasi yang mengajarkan aku main gitar dan main keyboard, tapi ada feedback suaranya. Mungkin kalian tahu lah aplikasi itu apa. Walaupun banyak yang berpikir bahwa ya banyak pro dan kontranya ya aplikasi ini, cuman bagi aku bisa baca not balok tuh gara-gara aplikasi. Jadi aku ya udah gitu loh, aku merasa mungkin ini berkat gitu. Jadi aplikasi ini buat aku lebih pintar lah sedikit mengenai musik, walaupun bagi orang-orang mungkin pro kontra ya. Cuman feedback suara ini pada saat aku pakai tab yang lama itu dia nggak mau menangkapnya itu dengan cepat gitu ya. I'm sorry. Jadi aku punya anjing kecil gitu loh di sini, jadi ada suaranya. Terus kemudian
karena di sini feedback suaranya itu agak lambat, akhirnya kayak ya udah capek juga tanganku gitu loh. Jadi pada saat itu aku akhirnya memutuskan bahwa aku ya pakai iPad itu lebih feedback suaranya lebih bagus gitu, lebih cepat dan tepat gitu. Jadi pada saat pembelajaran juga lebih enak. Not bagi kalian yang tadi aku bilang aku menabung ya untuk ini. Jadi nggak serta-merta aku tuh nggak ada pikiran langsung beli karena I'm not that mengamur-kamurkan duit gitu. Tapi ini sudah banyak pikiran-pikiran sebelumnya, ini sudah melalui pemikiran yang sangat panjang apakah aku perlu atau enggak. Jadi bagi kalian yang berpikir bahwa mahasiswa kedokteran tuh harus iPad, harus begini, harus begitu, harus belajar ini, harus pakai ini, itu nggak benar. Karena aku sudah menjalani fakultas kedokteran selama 5 tahun dan aku pakai kertas semuanya, dan aku pakai buku juga, sekarang pun aku masih pakai buku. Tapi pada saat kalian memikirkan bahwa ini banyak kelebihannya yang bisa kalian dapatkan karena mungkin keuntungan-keuntungan yang tadi aku sebutkan, kemudian kalian juga mungkin memiliki target-target lain yang bisa kalian capai dengan iPad, it's good to purchase gitu loh. Dan jadi kalau suatu barang bisa menjadi sebuah beban tuh pada saat kita tuh nggak tahu kegunaannya untuk apa dan malah menghabiskan duit kita. Tapi pada saat ini aku memakai iPad juga untuk membantu aku belajar, kemudian belajar dari musik, belajar pembelajaran di kuliah, belajar ngedit video. Jadi ya aku merasa ini merupakan investasi bagi aku juga untuk kedepannya kayak gitu. Terus aku juga mau menambahkan sedikit bahwa tadi aku kelupaan. Emang sih orang tuh bilang bahwa kita tuh bisa buat tulisan-tulisan itu di tab. Ya nanti aku taruh ya apa sih namanya ya, di tab yang dicolokin ke komputer, habis itu kita bisa desain gitu. Cuman actually aku memilih iPad dan Apple Pencil karena dia satu produk itu bisa banyak hal. Selain bisa buat gambar, itu bisa buat lectureku, bisa buat slide, bisa buat nonton video, mungkin buat video, kemudian juga bisa ya banyak lah keunggulannya. Dan itu hanya dalam satu paket saja, maksudnya satu produk aja. Jadi daripada aku beli yang satu ini, satu itu, satu ini, jadi mending aku jadi satu, semua sudah ada di sini. Semua ada di sini gitu. Kemudian dan aku juga alasan yang lain adalah aku suka baca buku. Tab aku yang lama itu ada Galaxy S2, tab S2 ya. Itu dia tuh layarnya sedikit kecil, sedangkan aku matanya minus gitu. Dari dulu aku mikir, ya ampun aku suka banget baca-baca kayak gini, nggak mataku nggak jadi tambah minus aja gitu. Jadi ya udah akhirnya aku purchase yang lebih besar gitu layarnya buat aku ngeliat juga biar lebih enak kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah aku mau bilang di sini bahwa ya gimana ya, aku di sini bukan berarti memaksa kalian dan menjadi orang yang kayak ya udah kalian itu nggak bisa hidup tanpa iPad, kalian itu harus punya iPad, kalian itu harus kalau editing nggak bisa tempat lain selain iPad. Jadi aku nggak mau, dan aku bukan mau kayak gitu. Aku mau di sini hanya untuk membantu kalian yang bingung. Dan karena harganya gini, harganya itu lumayan ya. Kamu beli iPad gitu, dan ini harganya sekitar, aku nggak tahu sih harganya. Aku belinya, aku nggak tahu lah ya berapa harganya. Pastinya beda-beda. Terus kemudian ini juga pokoknya segitulah harganya. Jadi karena ini dan ini jadi satu tuh sudah lumayan banget harganya gitu loh. Jadi aku nggak pingin bahwa kalian berpikir ya tadi bahwa ini tuh udah mahal, terus satunya lagi mahal, terus jadi dua-duanya tuh jadi kayak duar gitu semuanya. Segitu dulu untuk video hari ini, sekitar 10 menit sih. Mungkin aku juga banyak ngomong dan banyak nya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Dan apabila aku punya informasi-informasi lagi, aku bakal share ke kalian. Dan inilah salah satu informasi yang aku mau share, karena kemarin aku juga sempat bingung apakah aku mau beli atau enggak gitu. Jadi semoga ini membantu bagi kalian yang bingung. Dan ya, bye-bye.